Selamat hari Minggu murid Kristus. Selamat datang di ibadah GVI Citri Blessing Community Medan. Kami mengucapkan terima kasih kepada setiap saudara yang telah beribadah secara offline hari ini dan telah mencuci tangan, mengukur suhu tubuh dan memakai masker, serta menjaga jarak satu sama lain. Ibadah ini dilakukan baik secara offline maupun online. Ibadah umum pertama pada pukul 8 sampai 9.30 pagi. Ibadah umum kedua pukul 10 sampai pukul 11.30 pagi dan ibadah youth pukul 13 sampai 14.30 sore. Ibadah offline bisa Anda ikuti dengan cara mendaftarkan diri Anda melalui WhatsApp atas nama Bapak Iwan Lawli dengan format nama lengkap sesuai KTP dan sesi ibadah yang akan diikuti. Kuota yang disediakan untuk setiap sesi ibadah adalah sebanyak 50 orang dengan usia produktif kecuali lansia dan anak-anak, serta wajib mematuhi protokol kesehatan yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk informasi lebih lengkap mengenai ibadah offline, silakan hubungi sekretariat gereja. Bagi Anda yang tidak memenuhi persyaratan mengikuti ibadah offline, Anda masih bisa mengikutinya secara live streaming melalui platform media sosial gereja yaitu Facebook ataupun Instagram, serta secara premier melalui akun YouTube Blessing Community Medan pada pukul 5 sore. Ibadah gereja anak Sigu masih dilakukan secara online melalui YouTube Blessing Community Medan mulai pukul 8.30 pagi setiap hari minggunya. Dampingilah selalu anak Anda selama mengikuti ibadah gereja anak Sigu. Bagi Anda yang beribadah secara offline, silakan memberi persembahan secara mandiri dengan mengambil sendiri amplop persembahan Anda di meja usher dan memasukkan amplop persembahan tersebut ke dalam kotak yang sudah disediakan setelah ibadah ini selesai. Tidak lupa juga untuk mengisi slip sesuai dengan data diri dan jenis persembahan Anda. Sedangkan bagi Anda yang beribadah secara online, Anda dapat memberi persembahan melalui rekening Bank BNI atas nama GVI Blessing Community Medan dengan nomor rekening 200-123-5007 atau Bank BCA atas nama Julfrida Baru Regar dengan nomor rekening 820-5077-312 atau dengan memindai kode QR di aplikasi yang ada di layar Anda. Tidak lupa juga untuk membayar janji pasih saudara ke rekening khusus pembangunan yaitu Bank BRI dengan nomor rekening 0336 01 002 858 305 atas nama Yayasan Memberkati Kota dan Bangsa. Untuk pencatatan keuangan, setiap transaksi Anda silakan mengkonfirmasinya kepada Saudari Julfrida Siregar. Meski ibadah sudah dilakukan secara offline dan online, doa gabungan jemaat masih hanya dilakukan secara online, yaitu melalui YouTube channel Blessing Community Medan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Demikian Blessings untuk hari ini. Jangan lupakan untuk mengikuti seluruh platform media sosial gereja kita, baik itu Facebook, Instagram, serta YouTube untuk memperoleh informasi ter-up-to-date seputar kegiatan kejemaatan. Dan mari terus melaksanakan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan jemaat lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Oke, saya percaya kita semua hari ini bersuka cita. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan hari ini ada bersama-sama dengan kita. Amin. Sukacita kita hari ini karena Tuhan. Amin. Bukan karena keadaan kita, tetapi karena Tuhan yang hari ini juga ada bersama-sama kita di tempat ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau bersukacita
Sebab Tuhan yang kita sembah hari ini bersuka cita juga bersama-sama dengan kita. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka cita. Kami mau nyatakan Tuhan kami baik. Kami mau rayakan kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita terima sukacita yang dari surga hari ini hadir dalam hidup kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Haleluya Tuhan, sukacita surga nyatalah sukacita kami Tuhan Engkau Yesus. Mari terima sama-sama sukacita yang dari surga hari ini dalam hidup kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai ini, menyaksikan kuasa-Mu nyata yang Tuhan. bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Kami katakan haleluya, bersukacita bagi Tuhan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi kami bersukacita Tuhan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, tak hilang semua kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kami bersukacita Tuhan. Mari sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Dia. Kami mau bersukacita karena Engkau Tuhan hadir yang dahsyat hari ini Tuhan di tempat ini. Engkaulah Tuhan batu karang kami, kekuatan kami, kemenangan kami, kota benteng perlindungan kami, Yesus Raja kami. Oh. Batu karang yang teguh,
Dia kota benteng dan perisai kita, tempat perlindungan dalam hidup kita. Kau Tuhan yang menang kalahkan penyelamatku, penyelamat yang bangkit dan hidup. katakan haleluya bagi Raja kita. Batu penjuru, Amin Tuhan. darimulah keselamatanku. Kau sudah mengalahkan maut, Yang menang kalahkan maut. Kau sudah selamatkan hidup kami Tuhan. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Sing haleluya. Berkuasa
bersyukur Tuhan. Sebab Engkaulah Yesus Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, setiap langkah, setiap keadaan, kami menyadari keperkasaan-Mu ya Bapa. Kami menyadari kehebatan-Mu ya Tuhan. Kami tidak ada ragu sedikit pun Tuhan menjalani hidup kami. Karena kami tahu Tuhan menyertai perjalanan hidup kami. Kami tahu bahkan di setiap kesalahan-kesalahan, dalam setiap keputusan yang salah, Tuhan kasih karunia-Mu cukup menolong kami. Bahkan di setiap keberhasilan demi keberhasilan Tuhan, kami tahu kasih-Mu sanggup menahan kami untuk tidak terjatuh Tuhan, ketika kami merasa benar, ketika kami merasa kami hebat. Kami tetap rendah hati sebab Engkau berjalan bersama dengan kami. Karena apa yang kami dapat dari Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau persembahkan hidup kami seadanya Tuhan, seutuhnya Tuhan, kepada Engkau. Sebab Engkau pemilik hidup kami. Semuanya Tuhan, semuanya. Engkau yang berkuasa atas hidup kami.
Pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami Tuhan. Pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau hebat, Perkasa perbuatan-Mu. perbuatan-Mu. Ku nyanyikan haleluya. Ku Terima kasih Bapa Surgawi. Sungguh Engkau Allah yang hebat dan luar biasa, Allah yang dahsyat dan perkasa. Kasih-Mu kepada kami tidak berkesudahan. Dalam segala keadaan Engkau peduli kepada kami, sebab kami adalah anak-anak-Mu dan kepunyaan-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan Engkau. Kami bersyukur untuk janji-Mu kepada kami. Dan Kau tidak pernah berdusta untuk janji-janji-Mu Tuhan. Kami mau pegang teguh janji-Mu dalam hidup kami. Inilah kami sebagaimana kami ada Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagi kami, untuk kami terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Melewati banyak hal dalam kehidupan ini, tapi Allah tetap setia. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, betapa Engkau baik bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk jemaat. Puji Tuhan, selamat pagi. Saudara, pagi ini tema khotbah kita adalah kewargaan surga. David di sini masih ada? Sini depan, kalian berdua bisa di sini. Sebelumnya saya mewakili keluarga berterima kasih buat dukungan dan partisipasi saudara untuk acara-acara yang dilakukan oleh kita untuk keluarga almarhum Pak Amos Ginting dan keluarga. Terima kasih, tentunya itu sangat memberkati kami dan seluruh keluarga. Ya memang tahun ini saudara tahun yang cukup berat ya, karena 3 orang yang dekat dengan kita ya dipanggil Tuhan. Yang pertama kemarin itu adalah Bapak Victor Silalahi ya, bulan Juli ya kalau nggak salah ya. Lalu di bulan 11 kemarin tanggal 11 Bapak John Final yang adalah gembala di Pekanbaru, sekalipun kita berbeda sinode tetapi dia adalah
berasal dari sini dan juga adalah anak rohaninya kami. Dan yang ketiga kemarin yang terakhir adalah Bapak Amos Ginting. Selain daripada salah satu leader di jemaat kita yang sangat banyak memberi dampak ya buat gereja kita, juga adalah adik iparnya saya. Saudaraku, beberapa waktu sebelumnya memang saya mendapatkan WA di salah satu grup, dikatakan bahwa ada seorang hamba Tuhan berkata bahwa tahun-tahun ini adalah tahun-tahun di mana banyak orang-orang kudusnya akan dipanggil oleh Tuhan. Nah, namun pada waktu itu saya tidak terlalu berpikir seperti itu, saudara. Ya, nah lalu saya juga melihat banyak teman-teman pendeta yang dipanggil Tuhan di Medan, juga ada di Jakarta. Ya, nah saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, tentunya saya tidak mau mengajak saudara menjadi takut untuk semuanya, karena memang kematian adalah perpindahan dari bumi kepada kekekalan, yaitu surga. Ya, di bumi kita menyembah, memuji Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan, tetapi saya percaya seperti firman Tuhan katakan bahwa di surga lebih lagi. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita ini kita punya dua warga kenegaraan, saudaraku. Yang pertama, warga negara Indonesia. Ya, sebagai manusia yang lahir di tengah-tengah bangsa kita, kita berwarga negara Indonesia. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan adalah kita ini memiliki kewarganegaraan surga. Saudaraku, kita menjadi warga negara Indonesia tergantung berapa usia kita. Tetapi menjadi warga negara kerajaan surga adalah kekal selama-lamanya. Jadi ingatlah saudara bahwa hidup kita bukan hanya di dunia ini saja. Ya, ada kekekalan yang tidak ada habis-habisnya. Ya, karena memang Tuhan menciptakan kita untuk kekekalan, bukan untuk sementara. Makanya sepertinya kematian itu seperti sesuatu yang tidak adil, sesuatu yang tidak natural. Kenapa? Firman Tuhan berkata Tuhan menaruh kekekalan di dalam hati kita. Ya, tapi memang setelah manusia jatuh ke dalam dosa, saudaraku, manusia pada umur tertentu pasti akan mati, tetapi rohnya akan kembali kepada Tuhan dan hidup kekal selama-lamanya. Di dunia dalam kehidupan kita, saudaraku, banyak pilihan, tetapi kematian hanya ada dua pilihan, surga atau neraka, saudara. Kekal selama-lamanya. Itulah sebabnya semua kita perlu memastikan apakah kita sudah yakin dan percaya kalau kita satu kali dipanggil Tuhan, kita pasti bersama-sama dengan Tuhan. Keyakinan kita bukan semata-mata karena perbuatan baik kita, tetapi keyakinan kita karena kita tahu kalau kita percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, ada jaminan, saudaraku, bahwa Tuhan menyelamatkan hidup kita. Nah, hari ini tema khotbah kita adalah kewargaan surga. Ya, mari kita baca sama-sama Filipi 3 ayat 20. 1, 2, 3, ya. Ya, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Saudara, kita adalah orang yang paling berbahagia. Kenapa, saudaraku? Di dunia yang sementara ini mungkin kita banyak mengalami penderitaan, kita banyak mengalami kesulitan, kita banyak mengalami tantangan, kita banyak menghadapi masalah yang memang tidak akan ada habis-habisnya. Tetapi saudaraku, ada sukacita, ada janji Tuhan bahwa saudaraku, kita tidak hanya hidup sementara seperti itu, sekalipun kita banyak kesulitan. Ada janji Tuhan bahwa satu kali kelak kita akan memiliki kehidupan yang indah dan luar biasa. Jadi sebenarnya saudaraku, jangan terlalu saudara, kita semuanya di tempat ini terlalu mengambil banyak, memberikan banyak energi dan pikiran kita hanya untuk hidup yang sementara ini.
Ada penghiburan dari Tuhan kepada kita, seperti Rasul Paulus katakan, hei, kewargaan kita ada di dalam sorga. Kalau hari ini kamu menghadapi banyak kesulitan, banyak menghadapi problem, it's okay, memang dunia ini itulah tempatnya. Tapi ingat bahwa Tuhan sudah menjanjikan kita kehidupan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita hidupin hari ini. Jadi saudara, mari kita menjalani kehidupan kita dan tidak terlalu dalam. Kalau kita sedang sedih, jangan terlalu sedih. Kalau kita terlalu susah, jangan terlalu susah. Ya, kalaupun saya bilang kalau kita gembira, enggak usah juga terlalu over ya dengan semuanya dalam kehidupan ini. Karena kehidupan kita itu seperti ini, saudaraku, turun naik ya. Di dalam kehidupan kita, hari ini kita bisa bersuka cita, besok kita bisa bersedih, hari ini kita mendapatkan berkat, besok kita bisa kehilangan dalam kehidupan kita. Jadi supaya kita bisa hidup ya benar ketika kita hidup di atas muka bumi ini, jangan terlalu banyak ambil ya energi, memberi banyak energi ya. Karena dalam kehidupan kita, saudaraku, kita nggak bisa mengontrol segala-galanya. Ya, banyak hal di luar kontrol kita. Ya, tetapi kita tahu bahwa Tuhan mengontrol kehidupan kita, dan apapun yang kita alami hari ini, janji Tuhan kepada kita, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apa yang kau alami dalam hidupmu hari ini? Kalau engkau berani mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saudaraku, hidupmu gak sendiri. Berapa banyak engkau mungkin merasa hidupmu sendiri? Sesungguhnya kita gak benar-benar sendiri. Cuma kita gak menyadari Tuhan ada, itu saja. Pada waktu-waktu kita sedang mengalami kesulitan, kita berpikir sendirian, kita, saudaraku, sibuk dengan diri kita, sibuk dengan masalah kita, sibuk dengan problem kita, sibuk dengan tantangan kita, sibuk dengan sakit hatinya kita, sibuk dengan kekecewaan kita, sibuk dengan kemarahan kita. Dan akhirnya kita memang gak bisa merasakan Tuhan ada, dan kita gak bisa merasakan mendengar suara Tuhan dalam hidup kita. Sama seperti Elia, ketika dia lari, saudaraku, setelah melakukan pekerjaan Tuhan, dia penuh ketakutan. Lalu katanya ada suara angin kencang, ada gempa bumi dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tidak ada di sana, sampai katanya ada angin sepoi-sepoi dan Tuhan berbicara kepada dia. Ketika engkau sedang menghadapi tantangan persoalan besar dalam hidupmu, ambil waktu untuk berdiam diri. Hidup ini terlalu cepat, saudaraku. Ya, pengejaran kita jangan sampai sama dengan pengejaran dunia ini. Kadang-kadang kita enggak punya waktu untuk diri kita sendiri. Yang sungguh-sungguh waktu berdiam diri. Sebenarnya masa-masa sulit itu, saudaraku, baik. Firman Tuhan berkata, tertekan itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Semua kita selalu menghindari yang namanya kesulitan, kesukaran dalam kehidupan. Sebisa-bisanya apapun yang kita kerjakan hari ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menghindari kesulitan-kesulitan. Tetapi jujur saja, itu mustahil, saudara. Hidup ini harus seimbang. Waktu untuk bekerja keras, waktu untuk bekerja cerdas, waktu untuk melakukan aktivitas dengan baik. Tetapi juga harusnya ada waktu untuk kita sabat. Kadang-kadang, saudaraku, kalau orang Israel sabat itu kan hari Sabtu, kita sabatnya hari Minggu. Tapi jujur, apakah kita benar-benar sabat? Enggak, saudara. Kita tetap melakukan aktivitas kita. Kapankah kita sabat? Dalam pengalaman saya sendiri, ketika saya mengalami kesusahan yang besar, menurut saya disitulah saya sabat. Di situ saya banyak berdiam diri, merenungkan apa sih sebenarnya arti kehidupan ini. Lalu saya mulai tulis, buat jurnal, ketik di handphone saya, dan mulai membiarkan Tuhan menjamah hati saya, emosi saya, hal-hal apa sebenarnya yang ada di dalam kehidupan saya, apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ya,
Jadi saudaraku, kita perlu semuanya ya waktu-waktu kita berdiam diri supaya apa? Hati kita kembali kepada pengenalan dan kesadaran bahwa kita hanya hidup sementara di atas muka bumi ini. Filipi 3:20 bahasa Inggrisnya dikatakan but we are different. Kita ini berbeda. Jadi jangan cara hidup kita sama dengan dunia ini. Kita berbeda. Katakan saya berbeda. Karena saya dari surga. Kita berbeda. Dunia ini punya cara hidup, punya cara pandang sesuai dengan dunia ini. Punya definisi kesuksesan sesuai dengan dunia ini. Tapi Alkitab berkata, but we are different. Kita berbeda. Cara hidup kita berbeda. Cara pandang kita berbeda, tujuan hidup kita berbeda, pengejaran kita berbeda. Karena memang ini tempat yang sementara. Kita ini seperti duta besar. Tapi kita adalah duta besar kerajaan Allah. Seorang duta besar ketika ada di negara lain tujuannya adalah untuk menyatakan seperti apakah kerajaan yang dia wakili. Seperti apakah kehidupan kerajaan yang dia wakili. Dia ada di sana pasti berbeda sesungguhnya. Dia datang untuk menyatakan bahwa kerajaan yang saya wakili itu sangat baik dan luar biasa. Demikianlah sesungguhnya hidup kita. Kita adalah perwakilan surga. Wow, bayangkan saudara dan saya ini adalah perwakilan surga. Bukankah itu luar biasa? Bukankah itu kehormatan? Kalau saudara satu kali kelak nanti anak-anak muda engkau diangkat jadi duta besar, kehormatan enggak? Kebanggaan enggak? Iya. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat itu saudara. Menempatkan kita di atas muka bumi ini untuk menjadi perwakilannya. Artinya apa? Kalau kamu contohnya duta besar Indonesia di Eropa misalnya di Inggris. Kalau kamu mau tahu Indonesia seperti apa, lihatlah cara hidup duta besarnya. Kalau orang mau tahu seperti apakah kehidupan kerajaan surga, lihatlah kita duta besarnya di atas muka bumi ini. Nah, jadi saudara harus ada perubahan saudara dalam hidup kita. Kita jangan lagi hidup sama seperti dunia ini. Fokus kita bukan lagi sama seperti dunia ini. Kita harus tahu bahwa kita berbeda dari dunia ini. Paulus memperingatkan jemaat di Filipi bahwa kalau kewargaan kita ada di dalam surga, maka kita taruh hati kita di sana. Kita perlu menaruh hati kita di sana. Sekalipun kita hidup di atas muka bumi ini, tapi hati kita ada di sana. Ya, ini sedikit kesaksian, saudara. Sehubungan dengan meninggalnya saudara kita, salah satu pemimpin di jemaat yang luar biasa. Ya. Sebelum meninggalnya Bapak Amos ini, saudaraku, Yuda, dia bilang, "Pa, Ma, aku ingin pulang. Aku ingin suasana rumah kita." Wow, aku ingin pulang. Aku ingin suasana rumah kita. Saudara, sebenarnya dalam kehidupan kita, ya, kadang kan heran kan, saya waktu ngomong dengan anak-anak kami, masa gimana di sana? Banyak orang bilang bahwa di sini enak. Sebenarnya nggak enak katanya. Wah, saya pikir Australia kan enak ya. Saya aja kalau ke Australia, kami kalau ke Australia rasanya, wah bagus banget nih. Tapi kalau lama-lama nggak enak juga katanya saudaraku. Jadi saya cukup heran juga. Yuda juga bilang begitu. Kalau orang bilang enak di sini, katanya nggak enak. Lebih enak katanya di rumah. Karena memang apa? Karena memang dia berasal dari keluarganya. Dia udah pernah menikmati suasana keluarganya. Dan itu nggak dia dapatin di sana, saudaraku. Sama seperti itu dalam kehidupan kita.
Kenapa kita selalu merasa kurang? Aduh, ya. Karena memang kita bukan warga negara kerajaan dunia ini. Ya, kita hanya benar-benar ada sebuah kerinduan untuk pulang. Ya, tapi jangan memulangkan diri sendiri juga. Biarlah Tuhan yang memulangkan kita. Jadi, ngapain kita di atas muka bumi ini? Ngapain? Paulus bilang gini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, nah kalau aku sebenarnya kepengen pulang. Tapi kalau aku hidup di dunia ini, itu artinya aku bekerja memberi buah. Jadi mana yang aku harus pilih? Mau pulang ke surga juga aku suka, tapi kalau di dunia ini juga, ya bagiku itu bekerja. Aku tidak tahu, aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Wow, itu memang jauh lebih baik, katakan jauh lebih baik. Jadi saudara, diantara kita nggak usah ada yang takut mati ya. Kematian adalah jalan untuk berjumpa dengan Tuhan dan hidup kekal selama-lamanya. Tapi jangan karena saudaraku frustrasi, kecewa ya, saya bilang udahlah panggil saja aku Tuhan. Enggak juga begitu saudara. Ya, tetapi kalau kita masih diberi kepercayaan umur yang panjang oleh Tuhan, artinya itu adalah untuk bekerja menghasilkan buah. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia. Tinggal bersama Kristus jauh lebih baik, tapi katanya lebih perlu tinggal di dunia ini karena kamu. Jemaat yang kekasih, hidupmu ada di atas muka bumi ini bukan untuk engkau sia-siakan. Bukan untuk engkau berikan untuk kenikmatan dunia ini. Menikmati kesenangan-kesenangan yang dunia tawarkan, saudaraku. Tetapi hidup kita di atas muka bumi ini adalah untuk bekerja dan memberi buah. Membawa sebanyak mungkin orang kepada Kristus. Memperkenalkan kerajaan Kristus kepada orang lain. Rumah tangga yang kacau, saudara layani, hidupnya pulih. Engkau sudah bekerja buat kerajaan Allah. Anak-anak muda yang hidupnya kacau, narkoba dan lain sebagainya, free sex dan lain sebagainya. Dan itu memang ada di tengah-tengah kita hari-hari ini. Ini khususnya daerah kampus, saudaraku, itu daerah yang sangat-sangat rusak, saudaraku. Dan saudaraku jangan ikut rusak oleh karenanya. Saudara harus tahu bahwa engkau bukan dari dunia ini. Engkau harus tahu engkau dipanggil oleh Tuhan dan meletakkan engkau di kampus di mana engkau ada, di sekolah, dimanapun engkau ada. Bukan untuk hidup sama seperti mereka, tapi bukan menyombongkan diri, bukan underestimate kepada mereka, tetapi Tuhan berikan kepada kita semuanya belas kasihan untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Dunia ini enggak ada pengharapan di dalamnya. Uang bukan segala-galanya, walaupun untuk segala-galanya kita perlu uang. Kemarin saya baru mendengar, saya kebetulan ada datang ke sebuah keluarga muslim, saudaraku, ya, yang hidupnya sangat menderita, saudaraku. Anaknya usia 38 tahun sudah menikah, anak laki-lakinya satu-satunya mati karena kanker darah, suaminya kena stroke. Dia berkata dengan pilu, dia mau menjual tanahnya. Dia bilang begini, Pak, kami tinggal nunggu nasib. Dunia ini enggak ada harapan. Sesusah-susahnya kita hidup di dunia ini, kita masih punya harapan. Sesulit-sulitnya kita hidup di dunia ini, kita masih punya harapan. Mungkin engkau tidak beruntung dalam hidupmu di dunia ini seberuntung orang lain, tetapi di surga, beruntung atau tidak beruntung kita hidup di dunia ini, di surga semuanya sama. Dan mahkota saudara dan saya tidak bergantung dari seberapa banyak harta yang kau punya, tapi seberapa banyak perbuatan baik yang kau lakukan selama hidupmu. Ada nanti saudaraku orang yang mungkin yang lebih baik dari saudara secara finansial, tetapi upah saudara bisa lebih besar. Kenapa? Karena hidup saudara berikan untuk melayani Tuhan dan sesama saudara. Jadi saudaraku, kalau kita masih hidup di dunia ini, Paulus berkata itu artinya adalah untuk melayani. Banyak orang di sekitar kita membutuhkan kita. Katakan, banyak orang di sekitar saya
membutuhkan Tuhan. Nah, kalau saudara sedang ada dalam kesulitan, bicara sama pembinamu. Ikuti komsel, ceritakan masalahmu, minta didoakan, miliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita tidak hanya bekerja untuk hal-hal yang bersifat sementara saja, karena kita memang diperintahkan untuk bekerja. Ya, firman Tuhan berkata, bahkan Alkitab berkata, kalau orang tidak bekerja maka tidak layak makan. Jadi kalau orang tidak bekerja tidak layak makan. Sementara itu hati kita terpaut dengan hal-hal yang bersifat, tidak terpaut kepada hal-hal yang bersifat sementara ini. Jadi sekalipun kita bekerja, tapi kita tidak attach, artinya tidak tersangkut dengan hal-hal yang dunia ini, saudara. Ya, saudara, hidup ini dalam dunia ini kan untung rugi, betul enggak? Waktu saudara untung, saudara tidak menjadi jumawa katanya, atau waktu saudara rugi, saudara tidak menjadi terpuruk, putus asa dan lain sebagainya. Saya ambil kesaksian keluarga almarhum ini saja, saudara. Satu kali mereka pernah ditipu katanya, saudaraku, lumayan besar, 1,5 M. Dan itu berat, itu kita lagi masa-masa membangun pula itu, saudara. Itu adalah masa yang paling berat. Tapi karena hati mereka tidak terpaut kepada hal-hal yang sementara, membuat akhirnya itu tidak membuat mereka, ya sedih-sedih saudaraku, tapi tidak membuat mereka menjadi frustrasi, putus asa, kecewa dan lain sebagainya. Mereka bangkit kembali. Dan akhirnya pasti Tuhan akan memberkati lagi, saudaraku. Ya, jadi jangan karena kita tertarik kepada hal-hal dunia, hati kita terpaut ke sana, ada sedikit rusak, ada sedikit hilang dan lain sebagainya. Kita jadi nggak bisa makan, kita kehilangan sukacita dalam kehidupan kita. Ingat, semuanya bersifat sementara. Hati dan pikiran kita terpaut kepada hal-hal yang bersifat kekal. Pekerjaan yang sementara ini harusnya memberi dampak untuk kekekalan. Nah, ini penting, saudaraku. Kita sudah melihat kemarin kesaksian-kesaksian orang-orang yang datang, saya sangat tersentuh juga, kami dengan Ibu Sora tersentuh. Ya, orang-orang yang pakai jilbab di sana, ya, mereka nunggu, mereka nggak kunjungan pulang, mereka ada di sana, mereka nangis, mereka ceritakan. Kenapa? Karena orang-orang bisa merasakan dampak kehidupannya, saudara. Waktu kami nyembah Tuhan, mereka ada di sana, mendengar seperti apa sih. Mereka bisa merasakan suasana berbeda, bahkan sampai di pengumuman orang itu ada. Saya bilang itu luar biasa. Jadi saudaraku, dalam hidup ini, ya kalau saya katakan kebahagiaan itu ada 3. Yang pertama, kebahagiaan karena kita menikmati hidup. Ya, saudara suka apa dalam hidup ini? Saya suka makan durian. Kalau saya makan durian rasanya hidup ini sangat nikmat, saudara. Ya, jadi kalau saudara panen durian tolong antar ke rumah ya. Saya dengan Ibu Sora sangat menyukai durian. Ya. Jadi saudaraku, kalau makan durian rasanya dunia ini milik kami berdua, yang lain ngontrak, saudara. Roti, ada juga anak-anak saudaraku bikin roti antar sama kita. Wah, nanti istriku jadi marah, ini papa ini pengumuman katanya ya. Tapi nggak apa-apa kan, anak-anak kita kan boleh-boleh aja ya. Nanti kalau mau ngantar mobil juga boleh ya kan. Amin lah, kalau kamu pasti diberkati Tuhan kaya raya kan, baru bisa ngantar mobil ke rumah penatua kan. Jangan langsung takut man, amin. Jadi berkat Tuhan itu datang. Sampai mana tadi ya? Saya jadi lupa. Iya, oke, kebahagiaan. Ada orang yang kalau udah makan es krim, saudaraku, dia makan es krim gitu ya, saudaraku, lupa semuanya, saudaraku. Ya, mertua lewat pun udah nggak terasa, saudara. Ya. Nah, itu kenikmatan hidup. Boleh. Kebahagiaan yang berikutnya adalah saudara sangat terlibat dengan pekerjaanmu. Ya, engkau sangat terlibat, engkau asik sampai engkau lupa makan. Ya, lupa segala sesuatu. Kenapa? Engkau sangat terlibat dengan pekerjaanmu. Itu juga bagus. Saudara harus bekerja baik-baik, sungguh-sungguh. Ya. Lakukan dengan segenap hatimu.
Itu juga sebuah kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan yang paling hakiki adalah kalau hidup saudara memiliki makna. Satu kali seorang yang sangat kaya raya merasa kosong hidupnya padahal dia bisa kemana-mana, bisa beli apa saja. Satu kali temannya ajak dia begini, ayo kamu sudah kehilangan kebahagiaan, saya ajak kamu. Diajak kemana saudaraku? Bukan ke tempat yang indah-indah lagi, bukan untuk mendapatkan sesuatu lagi, tapi dia ajak ke tempat orang-orang yang cacat, saudara. Di tempat yang cacat itu, saudaraku, dia lihat orang-orang di sana, dia jatuh belas kasihan. Dia bilang, apa yang kalian perlukan? Anak-anak cacat itu bilang, kami perlu kursi roda dan lain sebagainya. Lalu akhirnya orang itu beli, padahal dia keluar uang loh saudaraku. Keluar uangnya, dia beli kursi roda dan lain sebagainya untuk anak-anak cacat itu. Kali pertama dia merasakan hidupnya signifikan adalah ketika anak-anak cacat itu berkata kepada dia, Pak, terima kasih. Dia ngerasa hidupnya sangat bermakna. Dan anak-anak itu bilang begini kepada dia, Pak, kami akan terus ingat perbuatanmu yang baik ini. Dan bahkan di surga kalau nanti kita akan ketemu, kami akan mengucapkan terima kasih kepadamu. Itulah hidup yang bermakna. Kalau engkau mau memiliki hidup yang bermakna, berilah hidupmu buat orang lain. Berilah waktumu, tenagamu, pikiranmu buat memberkati orang lain. Engkau akan memiliki hidup yang bermakna dalam hidup ini. Membawa orang lain kepada Tuhan, memperkenalkan Kristus kepada orang lain, memuridkan orang lain, pimpin komsel dan lain sebagainya. Itu adalah hidup yang bermakna, yang tidak pernah akan hilang. Saya selalu melihat orang-orang yang pikiran dan perasaannya selalu berpikir untuk jadi berkat buat orang lain. Hidupnya penuh sukacita. Tetapi kalau orang selalu berpikir tentang me, myself, and mine, tidak akan pernah mengalami sukacita dalam hidupnya. Selalu berpikir tentang aku, dan aku. Orang yang hanya berpikir tentang aku, dan akan jatuh, dan jatuh bahkan saudaraku lebih parah dalam hidupnya. Kita tidak seperti itu saudara. Di dalam mengerjakan aktivitas dalam hidup yang sementara ini, kita memberi dampak untuk hidup yang kekal. Melalui apa? Perkataan kita. Melalui apa? Perbuatan kasih kita. Melalui apa? Kita menjadi saksi dan kesaksian hidup. Ya, jadi kita menjadi kesaksian hidup. Kehidupan kita berbicara jauh lebih banyak daripada perkataan kita. Tuhan memberkati kita bukan untuk mengumpulkan lebih banyak, namun memiliki kemurahan hati yang lebih besar. Siapa yang mau memiliki kemurahan hati yang lebih besar? Puji Tuhan, kau pasti akan diberkati Tuhan. Ya, jadi mengikut Tuhan bukan berbicara tentang mendapat lebih banyak, tetapi mengikut Tuhan berbicara tentang bagaimana kita bermurah hati lebih besar dalam kehidupan kita. Kalau hidup ini hanya untuk yang sementara, maka sia-sialah seluruh kehidupan kita. Kalau hidup kita hanya untuk yang sementara, maka sia-sialah kehidupan kita. Ya, saudara lihat, almarhum tidak bawa apa-apa, hanya bawa pakaian di badan. Dia tidak bawa apapun dalam kehidupannya, tapi yang penting dia sudah menabung hartanya di surga. Dia sudah menabung untuk kekekalan dalam kehidupannya. Kapan dia menabung? Ketika dia berbuat baik, ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dalam hidupnya. Mari kita baca firman Tuhan ini, 1, 2, 3, ya. Kamu semua harus berusaha hidup seperti aku, kata Paulus. Ikutlah teladan orang yang hidupnya sama seperti kami. Nah, ingat saudara. Jangan saudara ikutin teladan dunia ini. Oke? Ikutlah teladan orang-orang yang sudah memberikan cara hidup yang baik. Ya, salah satu contohnya seperti yang kemarin Pak Amos itu, semua orang bisa merasakan. Ikut teladannya. Jadi kita biasanya mengikuti teladan ya orang yang kita kagumi. Sayangnya tidak semua orang yang kita kagumi memiliki teladan hidup yang baik. Penyanyi-penyanyi, ya artis-artis,
atlet-atlet olahraga, mungkin kita mengagumi mereka, tapi sayangnya tidak banyak di antara mereka memiliki cara hidup yang baik. Jadi mulai sekarang kagumilah orang bukan karena penampilan lahiriahnya. Amin. Kagumilah orang karena cara hidupnya. Amin, saudara. Ikuti teladannya. Hidup ini perlu teladan, saudaraku. Ya, bagaimana berkeluarga? Saudara ikutin teladan. Biasanya kalau saudara belum berkeluarga, nanti ketika saudara berkeluarga, maaf ini, kalau keluarga saudara, orang tua saudara tidak memiliki teladan yang baik, saudara akan ikutin hal yang sama. Saya tidak mempersalahkan orang tua kita. Kenapa? Orang tua kita juga belum mengerti pada waktu itu. Jadi kita harus memiliki perbedaan. Ikutin teladan apa? Di jemaat kita, di jemaat ini dikenal dengan apa? Jemaat yang keluarganya cukup baik. Fokus kita itu keluarga. Selain anak-anak muda, fokus kita adalah keluarga. Karena keluarga adalah dasar dari pembentukan yang baik dari sebuah gereja. Keluarga juga adalah dasar yang baik pembentukan sebuah bangsa. Bangsa yang baik, coba lihat, pasti keluarganya baik. Bangsa yang hancur, coba lihat, pasti keluarga-keluarga pada hancur di sana. Nah jadi saudaraku, mari ikuti teladan yang baik, jangan sembarangan. Jangan karena kepintarannya, jangan karena, enggak salah, kepintaran, kehebatan, kegantengan, kecantikan dan lainnya semuanya itu enggak salah. Tapi tidak banyak orang yang demikian memiliki teladan hidup yang baik. Saudara bisa memiliki teladan hidup seorang yang sangat sederhana dalam hidupnya. Dia bukan seorang yang dikenal, dia bukan seorang yang hebat, tetapi teladan hidupnya benar-benar mencerminkan Kristus. Ikuti teladannya, belajar daripadanya. Kenapa kita ada pemuridan? Sebenarnya adalah pembina itu, pemimpin pemimpin itu atau pembina pemuridan itu adalah memberi teladan hidup, bukan cuman perkataan-perkataan, tetapi teladan hidup. Ikutilah teladan itu seperti Paulus bilang, berusahalah hidup seperti aku. Wow, dahsyat sekali. Ikutlah teladan orang yang hidupnya sama seperti aku. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Aku mengatakan itu sebab banyak orang yang hidup sebagai musuh salib Kristus. Dan sekarang sambil menangis kukatakan lagi hal itu kepadamu. Cara hidup mereka akan membawanya. Nah yang membawa kebinasaan itu apa? Cara hidup. Cara hidup saudara hari ini membawa kepada kekekalan atau kebinasaan? Memang kalau kita udah terima Yesus, Tuhan jamin keselamatan. Tapi saudaraku, orang juga bisa mengalami kebinasaan dalam hidupnya di atas muka bumi ini. Ya, karena cara hidupnya, saudaraku. Ya. Kalau saya bilang, saya cerita kemarin, saya dengar katanya Pak Leo karena Pak Amos itu adalah pembinanya dan suka menyembah Tuhan, akhirnya belajar main gitar ya. Wow, luar biasa, belajar menyembah Tuhan. Dahsyat sekali. Ya. Dia bisa mempengaruhi, memberi pengaruh yang baik. Ya. Dan sekarang sambil, Paulus ini begitu sangat emosional juga ya. Sambil menangis. Kenapa? Memang jemaat Filipi ini adalah jemaat yang sangat peduli kepada Paulus pada waktu Paulus di penjara. Sambil menangis kukatakan hal ini kepadamu, cara hidup mereka akan membawa ke dalam kebinasaan. Mereka tidak melayani Allah, hanya menyenangkan apa? Hati-hati hidup kalau hanya untuk menyenangkan. Gak boleh saudara. Gak boleh kita hidup hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Mereka melakukan yang memalukan dan bangga atas hal itu. Mereka apa katanya? Coba baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Mereka hanya memikirkan hal-hal duniawi. Makan minum, bersenang-senang, menikmati, enggak salah makan minum. Tapi kalau hanya memikirkan hal-hal duniawi itu sia-sia. Paulus berkata begini, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku jika orang mati tidak dibangkitkan? Maka apa katanya? Marilah kita makan dan minum sebab
Kalau enggak ada hidup kekekalan, yuk, enggak perlu kita berbuat baik, makan minum toh mati, enggak tahu kemana. Tapi karena ada kekekalan, kewargaan kita adalah di surga, kita enggak boleh hidup dengan cara hidup seperti ini. Lalu bagaimanakah cara kita hidup sebagai warga surga, saudaraku? Katakan, saya warga surga. Ya, kita hidup di dua alam, ya. Tubuh kita di bumi, namun hati dan pikiran kita apa? Terpusat ke surga. Bisakah latihan tubuh kita di bumi, ya, tapi kita tidak attach, tidak terlalu terkait dengan apa? Hal-hal dunia ini, tapi kita terkait dengan pikiran dan hati kita terpusat ke surga. Ya. Nah, ini menjelaskan kepada kita. Mari kita baca Kolose 3 ayat 1 sampai 2, versi yang mudah dibaca. 1 2 3 ya. Seperti aku tadi katakan, kita anggap diri bersatu dengan tubuh Kristus waktu dia hidup lagi dari kematian dan naik ke surga. Oleh karena itu, apa katanya? Mari kita rasa begini, saya sangat rindu surga saja, di mana Kristus Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Jadi apa katanya? Jadi biarlah hati dan pikiran kita terpusat di surga, di mana roh kita berada. Jangan sampai pikiran kita terpusat di dunia ini. Saudara, saya satu kali beberapa waktu ini saya ikut sebuah seminar. Seminar itu namanya Authentic Life, hidup yang autentik. Harusnya gereja Tuhan itu hidupnya autentik, enggak disembunyi-sembunyikan, ya, enggak enggak jujur. Hidup di gereja itu sebenarnya harusnya hidupnya jujur, apa adanya. Enggak takut ditolak, karena memang orang-orang gereja adalah orang yang belum sempurna tapi menuju kepada kesempurnaan. Saudara, ada sesi di mana sesi itu berjudul Dance Floor and Balcony. Ya, jadi waktu itu kita diajar begini, saudara. Ya, kamu sedang ada di lantai dasar di dance floor, ya. Lalu saudaraku, kamu berdiri di sana, coba lihat masalah berat apa yang paling berat engkau rasakan dalam hidupmu. Lalu saudaraku, saya membayangkan ada sebuah masalah yang berat. Saya merasa kecewa dan sakit hati ketika ada orang yang mengkhianati saya. Lalu saudaraku, sementara katanya kamu ada di situ, coba lihat dirimu sedang naik ke lantai 1 sebuah bangunan. Coba lihat dari lantai 1 seperti apa persoalanmu. Seperti apa masalahmu? Ya, lalu naik lagi ke lantai 2, coba lihat dirimu dan masalahmu dan orang-orang di sekitarmu. Naik lantai 3, naik lantai 4, 5, 6, 7. Lalu saudaraku, pada waktu saya berimajinasi itu, saya melihat begini, saya berkata, hey, ternyata masalahku tidak seberat yang aku pikirkan. Hey, ternyata masalahku tidak sesulit, serumit yang aku pikirkan. Saya bisa melihat diri saya dengan masalah saya. Lalu saudaraku, akhirnya saya bilang gini, wow, ternyata masalahku tidak seberat itu. Lalu saudaraku, kita diajak lagi turun dan mendapati diri kita. Lalu saya dalam hati begini, saya akan telepon orang tersebut. Saya janji dalam hati saya akan telepon orang yang menyakiti dan mengkhianati saya. Sebelumnya nggak pernah kepikiran. Tentunya orang yang menyakiti kita, kita benci dan lain sebagainya. Lalu saudaraku, waktu itu karena kesibukan saya lupa-lupa, sampai akhirnya saya dengar kabar tentang orang tersebut. Saya dengar kabar dia ada satu hal yang terjadi dalam hidupnya. Akhirnya hari itu saya berkata, ngobrol dengan istri, "Mas, saya mau telepon." Dia bilang, "Telepon lah." Saya telepon, saudara. Saya tanya, mungkin dia, waktu saya telepon pertama dia nggak angkat, saudaraku. Terus dia lihat, wah, akhirnya dia telepon ulang saya. Saya bilang, apa kabar kamu? Ya, waktu itu saudaraku, akhirnya dia telepon saya dan dia ngomong panjang lebar dan berkata terima kasih buat atensinya. Bahagian saya sudah lakukan, saudara. Saya merasakan plong, saya merasakan damai. Ya, itu saya dapatkan. Poinnya adalah bukan yang lain-lain. Poinnya adalah bahwa saya mendapatkan solusi pada waktu saya naik ke balkoni tersebut dan melihat kehidupan saya, ternyata masalah saya
tidak seberat yang saya pikirkan. Itulah sebabnya kita perlu terus-menerus, saudaraku, terkoneksi dengan surga. Ketika kita terkoneksi dengan kekekalan, masalah kita tidak seberat yang kita pikirkan. Amin, saudara. Tapi kalau hati kita, pikiran kita hanya di muka bumi ini saja, masalah kita pasti sangat berat. Tapi kalau hati kita terkoneksi ke surga, bahwa ada hidup yang jauh lebih baik, masalah kita tidak seberat yang kita pikirkan. Di dunia ini kita tidak lagi hidup seperti sebelum mengenal Yesus. Sekarang seolah-olah kita sudah mati terhadap cara hidup itu. Dan kita anggap bahwa roh kita berada di dalam tangan Kristus Yesus di surga, di mana ia hidup bersatu dengan Allah. Kalau hati dan pikiran kita terpusat ke surga, maka kita akan mudah mengalahkan keinginan daging. Sebab kita mudah melihat bahwa kita sudah mati terhadap keinginan daging. Firman Tuhan ini juga kita baca Kolose 3:5, 1, 2, 3 ya. Karena itu anggaplah, apa katanya? Semua anggota tubuhmu seolah-olah sudah mati terhadap keinginan-keinginan dunia seperti ini. Apa? Keinginan untuk berzina, dosa-dosa seks yang lain, hawa nafsu, keinginan untuk berbuat kejahatan yang lain, keinginan untuk punya banyak uang, keinginan untuk uang itu sama saja dengan menyembah patung berhala, karena harta sudah. Nah, pertanyaannya, boleh nggak kaya? Boleh. Tapi katanya, makanya saudaraku, tahun ini saya mau mengajak kita membuat target. Target kita bukan kuantitas hidup. Target kita apa? Kualitas hidup. Jangan kuantitas hidup. Berapa banyak yang saya punya, itu kuantitas. Berapa banyak rumah yang saya punya, berapa banyak mobil yang saya punya, berapa banyak uang di rekening bank saya, itu kuantitas. Jangan itu, saudara. Tetapi kualitas hidup, contohnya, saudara punya target apa? Tekun. Ya, misalnya gini, perusahaan saudara memberi saudara target, ya, pencapaian. Biasanya perusahaan ada target pencapaian. Nah, saudaraku, yang saudara buat target bukan berapa banyak pencapaiannya. Yang saudara buat fokus hidupmu adalah salah satu untuk mencapai itu apa? Tekun, tidak gampang menyerah. Jadi saudara bangun hidupmu dengan ketekunan, tidak gampang menyerah. Lihat hidupmu tekun. Lihat, makanya saudaraku, sebelum saudara mendapatkan itu bisa saudara lihat. Tadi ayat ini bilang begini, bagaimana cara kita mengalahkan keinginan daging? Ayat ini bilang gini, lihatlah anggota tubuhmu seolah-olah sudah mati. Bisa nggak ngelihat? Saudara menjadi orang yang tekun. Saya kasih contoh sederhana. Tadi sebelum datang kemari, saudaraku, rasanya capek dan lain sebagainya. Ya, saya pikir capek sekali. Tapi, nah ingat saudaraku, pagi-pagi hari saudara harus hati-hati dengan pikiran dan perasaanmu. Pikiran perasaanmu itu bisa menjadi tempat berpijak iblis kalau itu negatif. Pagi-pagi pikiran negatif, emosi negatif itu sering muncul. Nah, itu tempat berpijak iblis. Makanya banyak orang pagi-pagi bete, banyak orang pagi-pagi kecewa, marah-marah dan lain. Kenapa? Hati-hati dengan emosimu, emosi dan pikiranmu. Tapi saya belajar itu, saudaraku, saya bilang, enggak. Alangkah indahnya hari ini. Hari ini boleh menyembah Tuhan dan boleh ketemu dengan jemaat Tuhan. Saudaraku, saya semangat loh, saudara. Tadi pagi sebenarnya saya udah rasanya malas gitu, saudara. Tapi waktu saya ada pikiran itu saya gantikan. Enggak, hari ini luar biasa ya. Nanti ketemu dengan jemaat, bisa ngobrol-ngobrol dengan jemaat. Saya tiba-tiba semangat. Bayangkan, apa yang membuat saya semangat? Bukan hal yang lain. Dimulai dari mana? Dari pikiran saya. Jadi sama seperti tadi, buat target apa? Tekun. Saudara mau menjadi orang tekun. Tercapai target saudara, tidak tercapai, itu nomor 2. Kalau tercapai, puji Tuhan. Kalau tidak tercapai, lakukan lagi, betul enggak? Sekarang apa? Karakter tekun sudah ada dalam diri saudara. Contohnya, saudara mau menjadi orang yang penuh kasih. Ya, setiap kali saudara mau ketemu dengan seseorang, bayangkan saudara mengasihi dia.
Kenapa? Karena roh Allah udah ada nggak dalam diri kita? Sudah. Bayangkan saudara sebelum saudara ketemu, bayangkan saudara mengasihi dia, ya saudara mau mendengar dia dan lain sebagainya. Jadi saudaraku tahun ini, ya saya baru teringat saudaraku bahwa tahun ini akan menjadi fokus kita. Ya, kita buat target apa nih? Bukan kuantitas, tapi apa? Kualitas. Sehingga pada waktu nanti semua kita satu kali waktu kan akan mati ya. Waktu saudara mati, apa yang saudara ingin orang lain katakan tentang dirimu? Mulai dari situ. Kualitas apa yang saudara mau bangun dalam hidupmu? Ya, itu mulai dari situ saudara. Ya. Terakhir, apakah kita mendapatkan kuantitas hidup kita atau tidak? Itu bukanlah hal yang utama. Namun kita telah memiliki kualitas hidup yang akan menjadi bekal kita hidup di dunia ini. Dan akan kita bawa kepada apa? Kuantitas hidup kita nggak akan pernah kita bawa. Pak Amos ketika dipanggil Tuhan, dia bawa mobilnya? Enggak. Dia bawa yang lain-lain? Enggak. Yang dibawa apa? Kualitas hidupnya. Kasihnya kepada orang lain. Dorongannya, semangatnya, ingin membantu orang lain. Itulah yang dia bawa. Jadi jemaat yang kekasih, sebelum akhir tahun nanti kita akan launching ini, mulai pikir apa. Saya sendiri secara pribadi, ya saya udah ngobrol juga dengan Ibu Sora, ya kami kepengen menjadi bapak dan ibu bagi anak-anak kami, dan bukan hanya bagi anak-anak kami, tapi juga bagi seluruh jemaat yang Tuhan percayakan. Dan tentunya itu adalah sebuah proses bagi kami. Ya, tapi udah punya target kualitas hidup menjadi bapak dan ibu yang bisa memberkati banyak orang. Pikirkan kualitas hidup apa yang ingin engkau capai untuk tahun depan. Tulis. Mulai dengan apa? Perubahan pikiran. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Jemaat yang kekasih, firman Tuhan berkata bahwa kewargaan kita adalah di surga. Kita adalah anak-anak Allah. Sama seperti pemerintah, sebuah kerajaan peduli kepada rakyatnya. Demikianlah Bapa kita di surga. Tuhan Yesus Kristus peduli kepada kita semua di tempat ini. Mungkin di saat ini engkau sedang menghadapi persoalan. Bawa persoalanmu kepada Tuhan. Tidak ada persoalan yang terlalu berat yang tidak dapat Tuhan tolong. Yesus sudah mengalahkan maut, bahkan kematian pun sudah dikalahkannya. Apalagi persoalan-persoalan kita. Firman Tuhan berkata pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pada waktu kita dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Berapa banyak engkau sedang ada dalam persoalan hari ini? Maukah engkau menenangkan hatimu, berdiam diri, datang kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, mendengar Dia berbicara kepadamu. Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku.
kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kau Bapa yang mengasihi, Lihat Bapa di surga sangat mengasihi-Mu, kuasa-Mu mencintai-Mu, tidak pernah meninggalkan-Mu. Dia sayang padamu. hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Yang ku pandang selama hidup, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, mungkin hari ini engkau sedang menghadapi persoalan yang berat. Saya berdoa supaya hatimu tidak terlalu tertekan dengan semuanya, sehingga engkau lupa bahwa kehidupan yang kita alami hari ini hanya bersifat sementara. Bahkan masalah yang kau hadapi pun bersifat sementara, tidak kekal adanya. Satu kali anak kami berbicara kepada kami, apa yang meneguhkan dia? Dia berkata bahwa masalah yang saya alami tidaklah bersifat kekal. Demikianlah masalah yang kau alami hari ini tidak bersifat kekal. Mungkin sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, engkau melihat titik terang dalam hidupmu. Jangan sampai engkau merasa putus asa, kecewa begitu dalam.
sehingga engkau tidak lagi bisa melakukan aktivitasmu, bahkan kau tidak lagi bisa mendengar suara Tuhan, bahkan kau tidak bisa lagi menyembah Tuhan. Jangan sampai, saudaraku. Tenangkan hatimu di hadapan Tuhan dan tanya Tuhan, Tuhan apa yang kau mau dalam hidupku? Baca Alkitab dan tanya Tuhan berbicara apa lewat firman-Mu kepadaku. Pada waktu-waktu engkau menghadapi beban berat, di sanalah waktu engkau sedang perlu sabat, saudara. Berdiam diri, bersendirian dengan Tuhan. Ambil waktu itu dalam hidupmu. Bersendirian dengan Tuhan, dengar Dia bicara kepadamu. Kerap kali masalah kita masih ada, tapi kita sudah mampu menghadapinya. Satu kali juga anak kami berkata, ketika dia didoakan oleh seseorang untuk nyaman dalam ketidaknyamanan. Berapa banyak engkau hari ini tidak nyaman hidupmu, hatimu terganggu, pikiranmu tertekan. Engkau boleh berdamai dengan persoalanmu dan membawanya kepada Tuhan. Jangan sampai itu membuat engkau jauh dari Tuhan. Jangan sampai masalahmu membuat engkau meninggalkan Tuhan. Engkau boleh saja kecewa, engkau boleh saja marah, tetapi tetap di dalam Tuhan. Seperti Ayub. Sampai pasal 2 Ayub tidak komplain, tapi mulai pasal 3 dia komplain, dia marah. Tapi tetap di dalam Tuhan. Tetap di dalam Tuhan. Tetap di dalam Tuhan. Tetap di dalam Tuhan. Berbicara kepada Tuhan tentang hidupmu. Berbicara kepada Tuhan tentang persoalanmu. Berbicara. Dan bahkan engkau bisa bicara kepada persoalanmu sendiri. Kau bicara kepada gunung-gunung yang sedang menimpa engkau. Beranjaklah. Jesus. Jesus. Ingat, kita adalah warga kerajaan surga. Bapa di surga adalah rajanya. Dia pasti peduli kepada kita. Dia mengasihi kita jauh lebih daripada kita mengasihi diri sendiri. Kadang-kadang kita tidak mengasihi diri kita dengan segala sesuatu dalam hidup kita, tapi Dia jauh lebih mengasihi kita daripada kita mengasihi diri kita. Bukankah itu luar biasa? Berapa banyak saudaraku engkau tidak mengasihi dirimu? Saya mau beritahu kepadamu, Allah mengasihimu jauh lebih daripada engkau mengasihi dirimu. Bahkan jauh lebih daripada orang tua, orang terdekatmu yang mengasihi engkau. Dan yang ketiga, saudara, coba mulai pikirkan karakter apa yang kau mau buat yang menjadi fokusmu. Mungkin karakter kesetiaan. Aku mau setia kepada Tuhan apapun itu. Coba pikirkan, mulai oret-oret, mulai tulis, mulai pikirkan dalam hatimu. Karakter apa yang engkau mau bangun di dalam Tuhan. Kualitas karakter apa yang engkau mau bangun dalam hidupmu. Coba pikirkan mungkin 2-3 karakter yang kau mau bangun dalam hidupmu. Sehingga hidupmu akan jadi berkat. Wow, luar biasa. Mari bayangkan saudara, engkau jadi berkat dalam hidupmu. Lewat hidupmu banyak orang diberkati Tuhan. Mari imajinasikan, mari bayangkan Tuhan pakai hidupmu jadi berkat buat banyak orang. Orang merasa beruntung bertemu dengan engkau. Orang merasa bersyukur karena pernah mengenal engkau. Orang merasa diberkati, dikuatkan, diteguhkan hatinya karena boleh bertemu dengan engkau. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian Dan syukur bagimu
bagiku. Segala pujian Dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari kita tutup ibadah kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang kekasih, angkat tanganmu, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih-Nya kepada kita yang tidak berkesudahan daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menuntun langkah hidup kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan semua yang percaya katakan amin. Jemaat Tuhan, terima kasih telah mengikuti ibadah raya online GVI City Blessing Community hari ini. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Setelah ibadah ini selesai, silakan memberi persembahan Anda melalui rekening bank gereja atau melalui aplikasi pembayaran online yang telah tersedia. Diriku mengingkari itu. Ku sadar ku bukan siapa-siapa di luarmu. Sungguh ku ada karenamu. Takkan pernah ku sanggup hidup tanpa dirimu, dan takkan pernah diriku mengingkari itu. Ku sadar ku bukan siapa-siapa di luarmu. Silakan subscribe YouTube channel ini dan follow sosial media GVI City Blessing Community. Tuhan Yesus memberkati.